Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsanuddin dengan NIM 2018010046 akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Problematika Umat di Kalangan Remaja. Apa sih dekadensi moral remaja? Dekadensi berasal dari kata dekaden, yang berarti keadaan merosot atau mundur suatu moral atau akhlak. Yang kedua, apa sih moral? Moral adalah akhlak, etika, atau susila. Kemudian remaja, apa yang disebut remaja? Remaja adalah masa perkembangan dan peralihan dari anak-anak menuju dewasa antara usia 13 sampai 18 tahun. Apa sih contoh dekadensi moral? Yang pertama adalah pergaulan bebas. Dekadensi moral akibat penggunaan internet adalah seks bebas data yang dikutip dari berbagai sumber terutama dari Komisi Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa sebagian besar remaja SMP sudah tidak perawan dan pernah melakukan aborsi karena pergaulan bebas tersebut. Kemudian yang kedua, korupsi. Penanaman mental yang baik sebelum duduk menjadi seorang pejabat dan penanaman budaya non-korupsi sejak usia dini harusnya dapat menggalakkan sebagai langkah awal mencegah korupsi. Yang ketiga, pencabulan dan pemerkosaan. Jenis dekadensi moral ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor pemaksaan. Kemudian yang kedua akibat menonton video porno. Yang ketiga akibat perkenalan. Yang terutama yang paling penting adalah akibat hubungan pacaran dan sehingga timbullah bujuk rayu dan terjadilah kasus tersebut. Ini kasus yang banyak dijumpai. Kemudian selanjutnya, faktor penyebab terjadinya dekadensi apa saja? Yang pertama, kemajuan teknologi. Yang kedua, memudarnya kualitas keimanan. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. 4, hilangnya kejujuran. 5, hilangnya rasa tanggung jawab. 6, tidak berpikir jauh ke depan atau tidak berpikir visioner. 7, rendahnya disiplin. 8, krisis kerjasama. 9, krisis keadilan. 10, krisis kepedulian. Dari faktor-faktor penyebab dekadensi moral ini, tentu kita dapat mengambil simpulannya bahwa faktor yang menyebabkannya adalah faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pembentukan moral remaja. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyah dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yakulu qawlan syadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Kemudian, sosok pemuda seperti apa sih yang diharapkan mampu membangun daerahnya, mampu membangun negeri ini? Yang pertama adalah sekelompok anak muda yang memiliki integritas moral iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang artinya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Kemudian yang kedua, pemuda yang selalu menyeru kepada al-haq, kebenaran. Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan. Quran surat Al-A'raf ayat 181. Yang selanjutnya, mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 54 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya.
yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Selanjutnya, pemuda apa yang didambakan? Yaitu pemuda yang saling melindungi dan saling mengingatkan satu sama lain. Yang selanjutnya adalah pemuda yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah tidak ragu-ragu dalam berkorban dengan jiwa dan harta untuk kepentingan Islam. Selanjutnya, pemuda yang tumbuh selalu beribadah dan hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Pemuda yang akan selamat, pemuda yang akan mendapatkan hal-hal kebaikan adalah pemuda-pemuda yang dekat dengan masjid. Tentu saja dengan kita dekat dengan masjid, sholat berjamaah, itu akan menambah rasa sosialisasi kita terhadap masyarakat, rasa kepercayaan diri kita terhadap diri sendiri, dan kemudian diakui oleh masyarakat. Mungkin simpulan yang ingin saya sampaikan adalah remaja atau pemuda ini memang usia-usia emas, usia yang harus dimanfaatkan dengan baik, seperti dua mata pisau remaja ini. Kalau digunakan dengan hal-hal yang positif, maka pisau ini akan menjadi bermanfaat. Jika digunakan dengan hal-hal negatif, pisau ini akan membahayakan. Begitupun pemuda, jika digunakan waktunya dengan hal positif, dia akan merasakan manfaatnya. Jika melakukan hal-hal yang negatif, dia tidak akan pernah mendapatkan manfaatnya. Karena hidup di dunia ini ujung-ujungnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.